Halo semuanya, perkenalkan nama saya Giana Evangeline Palit, saya kelas 11 IPS, dan pada video ini saya akan membagikan konten dengan tema Seberapa Pancasila Aku. Langsung saja kita mulai ke videonya. Memasuki abad ke-21 ini, globalisasi menjadi lebih cepat karena kemajuan teknologi yang pesat. Oleh karena itu, Pancasila sangat diperlukan dalam era globalisasi ini sebagai alat untuk menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Nah, untuk itu, kita sebagai warga negara Indonesia perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila untuk menghadapi perkembangan era di dunia ini agar Indonesia tidak terbawa hanyut oleh budaya dan nilai-nilai asing lain yang tidak sesuai dengan ideologi kita, yaitu Pancasila. Tentunya, dalam menerapkan Pancasila, ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi. Berikut, saya akan menjelaskan mengenai beberapa tantangan dalam penerapan Pancasila. Yang pertama, masuknya budaya asing. Masuknya budaya asing melalui media massa dan teknologi informasi bisa menyebabkan penurunan atau kehilangan identitas budaya lokal. Ini dapat merusak warisan budaya Indonesia yang unik, dan hal ini pun bisa menimbulkan konflik antara nilai tradisional dengan nilai yang diadopsi dari budaya asing. Oleh karena itu, strategi yang bisa kita lakukan untuk menghadapi tantangan ini ialah memperkuat pendidikan generasi muda tentang penghayatan nilai-nilai Pancasila, mempromosikan budaya lokal melalui kegiatan-kegiatan seperti festival seni untuk mengimbangi pengaruh budaya asing, dan mengatur konten media agar lebih banyak memuat nilai-nilai lokal dan Pancasila. Dan yang terakhir, kita dapat melakukan pemfilteran terhadap budaya luar. Tantangan yang kedua yaitu adalah minimnya pendidikan dan pemahaman masyarakat. Jadi, banyak masyarakat yang masih belum memahami secara mendalam mengenai makna dan relevansi Pancasila. Hal ini pun mengakibatkan kurangnya kesadaran akan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, strategi yang bisa kita lakukan untuk menghadapi tantangan ini adalah membuat kurikulum yang sesuai dan memasukkan Pancasila secara sistematis agar para anak sekolah dapat mendapatkan pendidikan yang benar tentang Pancasila. Kemudian, mengembangkan kegiatan-kegiatan di sekolah seperti ekstrakurikuler dan organisasi yang berfokus pada Pancasila. Yang ketiga adalah sikap intoleransi, di mana ketika masyarakat tidak dapat menghormati perbedaan dan mulai adanya sikap diskriminatif terhadap suku ataupun agama atau ras dan lain sebagainya. Hal ini juga kemudian dapat memicu terjadinya konflik sosial seperti konflik antar etnis atau agama yang dapat mengancam persatuan dan kerukunan antar warga. Oleh karena itu, strategi yang dapat kita lakukan adalah membuat suatu kegiatan komunitas untuk mengenali keragaman Indonesia dan membangun solidaritas, menyajikan berbagai informasi yang mendidik dan menyebarkan pesan-pesan toleransi melalui berbagai media, dan meningkatkan sikap saling menghargai dan menghormati. Kemudian, setelah kita mengetahui dan mengenali tantangan-tantangan yang dapat menghambat kita dalam penerapan Pancasila, saya akan memberikan beberapa contoh sederhana, yaitu contoh bentuk penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita bisa saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada, baik itu agama, ras, suku, ataupun antar golongan. Yang kedua, kita bisa lebih mencintai dan melestarikan budaya lokal dan tidak terpengaruh dengan budaya asing. Yang ketiga, mengutamakan persatuan dan kesatuan antar sesama anggota masyarakat. Baik, sekian dari video saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.